Kami bersyukur pada siang hari ini menikmati udara segar, menikmati persekutuan yang indah. Sungguh kami bersyukur boleh memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami semua supaya kami dapat mengerti firman, menerima dengan sukacita dan menjadi pelaku firman. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami siap mendengarkan firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, puji Tuhan. Semua baik. Amin. Baik, hari ini suasananya luar biasa. Ya, kita boleh bersorak-sorai memuji Tuhan. Banyak gereja-gereja Tuhan. Ya, untuk wilayah Bedugul, Pancasari semua dipenuhi dengan anak-anak Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kita bersorak-sorai, kita bersukacita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, waktu murid-murid pertama menyaksikan Yesus naik ke surga, jumlah mereka hanya sedikit saja. Hanya sedikit saja, tetapi semakin bertambah jumlah murid, semakin bertambah jumlah orang percaya, semakin bertambah jumlah orang yang merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Artinya semakin bertambah orang yang percaya Yesus, yang menyembah Yesus, memuji Yesus, memuliakan Tuhan. Nah, untuk anak-anak sekolah minggu bisa ambil waktu tersendiri. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi kita di tempat ini. Jadi anak-anak sendiri di bawah pohon ya. Ada permainan mereka sendiri, ada ibadat tersendiri. Oke, kita fokus kepada pemberitaan firman Tuhan ini. Semakin banyak orang yang memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, artinya semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan mengapa semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus? Karena ada banyak orang yang mendengar tentang Yesus dan akhirnya mereka membuka hati dan percaya kepada Yesus. Mengapa banyak orang yang mendengar nama Yesus? Karena orang-orang percaya, murid-murid itu bersaksi. Karena murid-murid memberitakan tentang Yesus. Nah, ketika jemaat semakin bertambah, orang percaya semakin bertambah, kita tidak boleh hanya sebagai penonton. Kita tidak boleh sebagai pengamat saja, atau kita tidak boleh sebagai penikmat. Tapi kita harus jadi pelaku. Artinya kalau ada orang yang datang kepada Yesus, kita ambil bagian di dalamnya. Ada di antara saudara yang bersaksi. Karena untuk itu, ya, kita dipanggil Tuhan. Nah, perhatikan dalam Kisah Para Rasul 1 itu, ya, semua bisa membuka Alkitabnya atau HP yang ada aplikasi Alkitab. Ya, kita akan coba belajar bersama supaya memperingati kenaikan Yesus ke surga. Tidak hanya sukacita, tidak hanya ya bernyanyi-nyanyi begitu saja, atau ya seperti kita ini bertamasya, tidak. Memang perlu suasana seperti ini, tetapi ada hal yang harus kita pegang, yang tidak boleh kita lupakan. Ya, maknanya apa? Memang kita bersukacita, tetapi jangan lupa, ya, ada tugas yang harus kita kerjakan. Di ayat 6 berkata begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Ayat 7, Bapak Ibu. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka bersama-sama dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea,
Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga bersamaan dengan memperingati bahwa nubuat ini pasti akan terjadi. Berarti ketika kita memperingati dia naik ke surga, sekaligus kita diingatkan bahwa Yesus akan datang kedua kali. Jadi tema kita menantikan dia yang kedua kali. Nah, persoalannya apa yang harus kita lakukan? Apakah ketika kita menantikan Yesus kedua kali, oh, saya orang percaya, saya orang Kristen, saya hanya bernyanyi-nyanyi, bersorak-sorak, menikmati berkat, orang Kristen diberkati, oh haleluya, hanya untuk diri kita kah? Ternyata ya, menikmati suasana kenaikan surga, kenaikan Yesus ke surga tidak hanya untuk kita, tapi ada orang lain yang rindu juga untuk menikmatinya. Perhatikan waktu murid-murid melihat ke atas, waktu Yesus naik, ya naik tidak tiba-tiba langsung hilang, tidak. Jadi dilihat naik pelan, naik ke atas sampai awan menutupi. Jadi kelihatan saking luar biasanya pemandangan itu, ini suatu kekaguman yang luar biasa, dahsyat. Dan kemudian mereka lihat terus ke atas. Lihat terus ke atas sampai mereka harus diingatkan oleh malaikat. Kamu lihat apa? Kira-kira gitu. Lihat apa ke atas? Oh, Yesus itu dia yang naik akan datang juga seperti dia naik. Jadi jangan percaya kalau orang berkata, oh Yesus sudah ada di sana, sudah ada di sini. Tidak. Dia datangnya yang kedua kali seperti dia naik. Jadi iman kita jangan goncang ya. Jangan ada pengajar-pengajar yang lain tentang orang nggak percaya kepada Yesus, jangan ikut-ikutan dengan itu. Yesus Tuhan, dia naik ke surga. Kenapa dia bisa naik ke surga? Karena dia memang berasal dari surga, dan itu sesuatu yang memang mudah bagi dia, ya, yang layak bagi dia, yang seharusnya juga karena dia pergi ke surga karena sebelumnya dia memang dari surga. Yang menarik, waktu dia akan datang untuk apa? Menjemput orang percaya, menjemput saudara dan saya untuk akhirnya kita akan bersama-sama dengan dia di surga. Ada amin? Kalau mati pasti masuk surga? Yang benar, kayaknya ada yang mulai bisa nggak? Betul nggak ya? Nah, ini penting loh ya, karena kadang-kadang dalam perjalanan kita, perjalanan hidup kita ada godaan, ada kebimbangan. Benar nggak ya? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasti kalau kita percaya Yesus, tetapi persoalannya adalah yang sekarang yang terutama bagi kita, apa yang mau kita buat? Sekali lagi, jangan kita hanya penikmat saja. Oh, saya senang, saya bahagia, saya diberkati. Jangan hanya saya. Tapi ada tugas. Perhatikan, waktu Yesus naik ke surga, sesuatu yang sangat penting diingatkan oleh Yesus kepada mereka. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan inilah tugas yang diberikan oleh Yesus kepada murid-murid. Ternyata tugas itu berlaku sampai sekarang buat Bapak Ibu, saudara sekalian, dan saya. Amin. Jadi saksi. Betul, kita menikmati ya kuasa Allah, berkat Allah, pertolongan Allah. Tapi jangan lupa, jangan terpesona dengan berkat-berkat itu, jangan terpesona dengan keindahan itu, keagungan itu, sehingga lupa kita harus jadi saksi. Nah, menjadi saksi artinya kita jadi berkat. Orang melihat ada Kristus di dalam hidup kita. Bersaksi tidak harus, oh berarti bersaksi harus saya beritahukan ya, saya harus membuka suara, itu salah satu. Tetapi apa artinya kita cerita tentang Yesus, tetapi hidup kita tidak menjadi kesaksian? Itu akan ditertawakan orang. Ya, orang berkata, ngapain saya jadi ikut Kristus kalau hidup sama seperti kamu? Emangnya kamu kenapa? Wah, itu tuh. Oh, tapi jemaah Sinam nggak ada ya? Kenapa? Oh, itu mabuk. Ya, pesta pora, menipu, korupsi, mencuri. Lah, kalau begitu kehidupan, bagaimana bisa jadi saksi? Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, ini proses.
untuk kita alami. Saudara siap diproses Tuhan, amin. Siap jadi saksi, berubah hidup kita. Roh Kudus akan menolong. Maka dikatakan kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk menjadi saksi. Hidup kita diubahkan karena Roh Allah ada pada kita. Saudara bisa berubah. Saya yakin dan percaya saudara bisa berubah, saya bisa berubah. Apakah saya dahulu bisa langsung seperti ini? Tidak juga. Hidup juga tidak karu-karuan. Tetapi kenapa bisa berubah? Karena Roh Kudus mengubah. Saya melihat banyak orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Ya, kurang lebih pelayanan kita Sinam sudah 18 tahun ya. 18 tahun kita mulai dari yang anak sekolah minggu, kita sekarang sudah jadi bapak dan ibu. Luar biasa bukan? Dan kita melihat ada yang banyak mengalami perubahan. Jadi Alkitab berkata benar ya, saya percaya firman Tuhan. Dibaharui dari hari ke hari. Yang tadinya hidupnya tidak karu-karuan, jangankan kita ikut ajak doa. Waduh, susah memuji Tuhan. Lah, lagu-lagu gak ada yang tahu. Oh, tapi sekarang jemaat Sinam luar biasa ya, suka nyanyi rohani ya, amin. Nggak suka kalau nyanyi dunia, nggak terlalu suka ya sekarang ya. Ada amin? Ya, jangan sampai ada lagunya itu. Aku tak mau kalau aku di madu ya gitu. Rasa lagunya itu lagi. Ya, tapi lagunya aku mau cinta Yesus selamanya. Ada amin? Ada kuasa dalam namanya, amin. Atau mabuk lagi gitu. Masa lagu orang kita gitu ya. Kalau ada dulu teman kami, ya dia beli gitar, ya seorang pelayan Tuhan ya di sekolah teologi ya. Jadi temannya pinjam gitar itu, tetapi dipakai lagu-lagu dunia. Langsung dia marah. Hei, ini musik, alat musik harus untuk Tuhan. Tahu nggak, alat ini sudah didoakan, sudah dikuduskan ini. Tidak boleh digunakan kepada hal-hal yang tidak kudus. Saya pikir betul juga ya. Jangan taruh yang kudus di tempat yang tidak kudus. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan taruh yang kudus di tempat yang tidak kudus. Itu bukan tempatnya. Saudara sudah di tempat kudus, amin. Aminnya kecil, besar, amin. Jadi paksa ya. Ya, harus terjadi perubahan. Jangan sampai kita, oh ini pertama kali setelah COVID ya, kita udah bersuka cita begini, nanti pulang ya sama saja. Jangan. Jadi Yesus Kristus akan datang kedua kali. Persoalannya apa yang kita buat? Menjadi saksi. Betapa senang rasanya. Ya, kemarin ada ya, kami bahagia karena ada seorang pemudi punya teman. Dan rupanya pemudi ini ya, dia beritahu tentang gereja, dan temannya ini bermimpi ketemu Yesus dan datang ke gereja. Kemudian kita layani luar biasa. Dua jiwa datang ke gereja pertama kali dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi seorang pemudi yang berteman, dia sudah jadi berkat. Wah, dahsyat. Apalagi dari seorang bapak punya teman, dia jadi berkat, membawa lagi. Seorang ibu, ya kan? Daripada merumpik ya, ibu-ibu ya, mending beritahu kabar baik kepada teman-teman yang lain. Ada amin ibu-ibu? Bapak-bapak, daripada kita ambil topi miring ya, topi bulat saja ya, daripada minum mabuk ya, mending kita datangi teman-teman bercerita tentang kebenaran. Haleluya. Pemuda-pemudi ya, daripada kumpul-kumpul yang gak jelas, tapi kumpul dan beritakan kabar baik. Amin. Wah, dahsyat. Ini tugas yang harus kita kerjakan bersama. Ini bukan hanya tugas pengurus gereja, tugas hamba-hamba Tuhan yang sudah sekolah teologi. Bukan. Ini untuk semua murid. Ternyata semua orang percaya itu adalah murid. Dan kepada murid diberikan perintah menjadi saksi. Di Yerusalem, ya, penerapannya adalah di lingkungan kita paling dekat, jadilah berkat. Yerusalem, Yudea lebih jauh lagi, pengaruh pelayanan kita lebih luas lagi. Samaria, lintas provinsi, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Wow, dahsyat. Ini sesuatu yang luar biasa. Akan semakin banyak orang memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sekaligus memperingati Yesus Kristus akan datang kedua kali. Kiranya kebenaran firman Tuhan
yang kita renungkan pada siang hari ini menolong kita. Ya, waktu masa penantian ini gunakan sebaik mungkin. Ayolah bersama-sama. Ya, kalau saudara melayani bukan untuk Pak Pendeta, Ibu Pendeta, bukan. Ya, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ketika saudara mulai terlibat dalam pelayanan, mengalami perubahan hidup, ya, apa yang saudara alami, saudara lakukan itu semua itu akan menjadi berkat, ya, membahagiakan. Karena ketika kita membahagiakan hati Tuhan, Tuhan pun membahagiakan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sejenak kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu berdoa sejenak. Dan satu hal, mari beranilah memohon kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, jadikan aku saksi-Mu. Baharui hidupku Tuhan. Masa penantian ini aku mau gunakan waktu sebaik mungkin. Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tidak hanya begitu saja perayaan ini Tuhan, tetapi melalui perayaan pada siang hari ini, Tuhan menyentuh hati kami, menjamah kami. Kami percaya kepada Yesus, kami tidak meragukan Yesus. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami tidak meragukan janji Tuhan. Engkau yang naik ke surga pasti akan datang. Itulah janji Tuhan dan kami percaya itu. Dan ketika Engkau naik ke surga, Engkau memberikan tugas, Engkau memberikan amanat bagi kami, murid-murid-Mu, bagi kami orang percaya, supaya kami dapat menjadi saksi. Pakai hidup kami menjadi saksi yang hidup. Ubahlah hidup kami Tuhan, dan biarlah kami berani memberitakan kabar baik kepada banyak saudara, banyak sahabat. Terpujilah Engkau Bapa, meteraikan kebenaran firman ini bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.